Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Berharap semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nama saya Rolahi Genda Teresa Damanik. Saat ini dalam rangka Kitab Suci Nasional, saya hendak menceritakan kepada teman-teman semua tentang Nabi Nuh dan air bah. Teman-teman, pernah dengar nggak tentang Nabi Nuh? Bagi yang sudah pernah dengar dan tahu cerita itu, artinya teman-teman rajin membaca kisah-kisah dalam kitab suci. Saya kasih jempol untuk teman-teman. Tapi bagi yang belum pernah dengar, saya mau cerita nih. Kita mulai ya. Nabi Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Nuh memiliki 3 orang anak. Namanya adalah Sem, Ham, dan Yafet. Nuh berbeda dengan orang-orang yang hidup pada zamannya. Kesukaan mereka adalah berpesta, minum anggur, menyembah berhala, dan menjual manusia menjadi budak bila mereka tidak memiliki uang. Hati mereka sangat jauh dari Tuhan. Tuhan melihat bahwa bumi telah rusak dan perilaku manusia dan bumi penuh dengan kekerasan. Maka berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa." Setelah selesai, Nuh juga bersaksi kepada orang-orang di sekitarnya. "Hei kamu sekalian, bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Jauhkanlah dirimu dari perbuatan yang tidak berkenan bagi Allah." Teman-teman, tahu nggak apa yang dikatakan oleh orang di sekitar Nuh? Mereka membilang, "Hei, lihat itu si Nuh, dia seperti orang gila." Juga ada yang berkata, "Apakah yang kamu buat ini, Nuh? Membuat bahtera untuk kita semua. Hahaha." Kata mereka sambil mencibirnya. Waktu berlalu dan bahtera itu selesai dibuat oleh Nuh. Maka turunlah hujan yang lebat dan meliputi bumi 40 hari dan 40 malam lamanya. Naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampaui tinggi dari bumi. Teman-teman, bisa dibayangkan nggak? Kalau air melampaui rumah kita, mengerikan bukan? Tapi teman-teman, bukan hanya itu. Gunung Sinabung yang sudah sendirinya tinggi, itu pun dilampauinya. Bahkan bukan hanya itu teman-teman, Gunung Everest yang ada di Himalaya yang merupakan gunung tertinggi di dunia, itu pun dilampaui oleh air bah. Wah, mengerikan ya teman-teman. Semua orang-orang, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, tidak ada yang terluput satupun. Semuanya binasa. Dan berkuasalah air bah di atas muka bumi selama 150 hari lamanya. Hujan mulai reda. Nuh pun melepaskan burung merpati dari bahtera yang ketiga kalinya. Menjelang senja, pulanglah burung merpati mendapatkan Nuh dan pada paruhnya di bawahnya selai daun zaitun yang segar. Dari situlah Nuh mengetahui bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Nuh dan keluarganya dan serta yang lainnya keluarlah dari bahtera itu.
Berfirmanlah Allah kepada Nuh, sejak saat ini kuadakan perjanjianku dengan kamu. Tidak ada yang hidup yang dilenyapkan oleh air bah lagi. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di atas awan supaya itu menjadi perjanjian antara aku dan bumi. Teman-teman, tahu nggak apa itu busur Tuhan? Pasti tahu ya. Itu adalah pelangi. Jadi pelangi merupakan tanda perjanjian Tuhan kepada Nabi Nuh dan seluruh kita umat manusia bahwa tidak akan ada air bah lagi untuk menyelenyapkan bumi. Teman-temanku sekalian, demikianlah tentang Nabi Nuh dan air bah. Adapun ajaran moral dari kisah Nabi Nuh ini bahwa kita umat manusia harus mencintai Tuhan dan berperilaku sesuai dengan perintah Tuhan. Demikian dari saya, Rolai Damani. Terima kasih dan sampai jumpa.